Bang, algoritma itu apa sih? Terus kegunaan di bidangnya itu apa ya? Apakah ada algoritma di kehidupan kita sehari-hari, Bang? Halo teman-teman, bersama saya Maui. Di video kali ini kita akan membahas tentang algoritma dasar pemrograman, di mana kita akan mempelajari hal yang saya sebutkan tadi. Dan semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik ya. Materi ini cocok bagi teman-teman yang ingin pertama kali memulai belajar pemrograman atau menjadi seorang programmer, dan juga di video ini tidak ada materi codingan sama sekali, hanya teori saja. Walaupun begitu, materi ini penting untuk pemahaman dasar menjadi seorang programmer. Oke teman-teman, sudah siap? Kita mulai materi utamanya. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang algoritma dasar, algoritma TikTok, algoritma Instagram. Sebenarnya algoritma itu apa sih? Nah, di sini kita akan membahas tentang algoritma ya secara lebih mendalam seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, algoritma ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan muslim bernama Al-Khwarizmi dengan nama lengkap Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau ini adalah seorang ilmuwan dari tanah Arab atau di Timur Tengah pada saat itu, pada tahun 780 sampai 850 Masehi, tepatnya di Irak, di bagian kota Kupah itu, teman-teman. Jadi apa sih itu sebenarnya algoritma, teman-teman? Sebenarnya algoritma itu ya artinya itu sangat simpel dan sangat mudah kita pahami, yaitu suatu urutan atau langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Udah itu aja, teman-teman. Bahasa singkatnya atau bahasa dasarnya seperti itu. Tapi kalau di bahasa pemrograman itu nggak seperti itu, teman-teman. Mungkin ada penjabaran yang lebih oke seperti itu. Contoh kecilnya adalah ketika kita akan buat sesuatu, ya misalkan membuat mie ayam. Ya contoh simpelnya untuk membuat mie ayam adalah, pertama adalah kita siapkan mie, sawi, ayam yang sudah dimasak sebelumnya. Langkah kedua, kita masak, rebus mie dan sawi hingga matang. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga, masukkan bumbu, minyak, bawang, lalu tuangkan sawi dan mie ayam yang sudah matang. Langkah keempat, tambahkan ayam, kecap yang sudah dimasak. Selesai, lalu kita nikmati. Nah, proses di atas disebut algoritma. Algoritma apa? Algoritma membuat mie ayam, teman-teman. Seperti itulah, simpelnya seperti itu, teman-teman, algoritma. Nah, apa itu algoritma pemrograman? Algoritma pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang didefinisikan dengan baik sebelumnya secara berurutan untuk menyelesaikan sebuah program. Nah, algoritma, misalkan contoh yang untuk di algoritma YouTube, bukan YouTube sih, contohnya TikTok. Nah, di TikTok itu kan ada istilah FYP ya, for your page. Nah, mungkin dia untuk TikTok ini yang dites nih, misalkan kita mengupload sebuah video di TikTok. Lalu si TikTok ini akan membuat algoritma bahwa 200 awal, apakah retensinya, apakah viewernya, atau like-nya banyak, dia akan direkomendasikan lagi di 10.000. Masih banyak lagi akan direkomendasikan di 100.000. Seperti itu, sehingga menjadi FYP lah video itu tersebut. Tetapi jika video teman-teman ya mungkin kurang menarik, ya mungkin ketika dites di 200 viewer, tidak ada like, tidak ada share atau apapun itu, ya mungkin dia akan tertahan seperti itu. Jadi ketika dan retensinya juga rendah, maka ya itu ya, video yang teman-teman yang kurang bagus itu akan tidak FYP. Seperti itu, teman-teman. Jadi dibuat oleh seorang programmer algoritma agar teman-teman bisa FYP di TikTok. Apa ciri algoritma yang bagus? Yang pertama, input dan output harus didefinisikan secara tepat. Yang kedua, setiap langkah algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Jadi benar-benar jelas, tidak abu-abu. Misalkan algoritma yang digunakan harus paling efektif di antara banyak cara yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah spesifik, teman-teman. Yang benar-benar sebenarnya programmer itu sudah merancang beberapa algoritma ya, teman-teman. Cuma dipilihlah atau disortir lagi di mana yang paling baik algoritma ini. Struktur algoritma. Nah, struktur algoritma di pemrograman itu ada 3, teman-teman, yaitu sequential berurut. Jadi algoritmanya ya berurut aja, teman-teman, kayak bikin mie ayam ya udah berurut tak 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 gitu kan ya, teman-teman. Ada proses berurut tanpa ada halangan sama sekali. Selanjutnya adalah pemilihan atau seleksi. Jadi sebuah algoritma ini ya bisa true atau bisa false, teman-teman. Jadi diseleksi dulu yang mana yang lebih baik atau yang lebih bagus, teman-teman, seperti itu.
Yang ketiga adalah perulangan atau looping ya teman-teman. Jadi misalkan langkah yang tidak sesuai atau tidak semestinya, maka dia akan melakukan perulangan di sini. Jadi ada 3 ya teman-teman. Berurut, maksudnya ada lancar. Yang kedua adalah pemilihan. Jadi ada 2 atau pemilihan 2 atau lebih pemilihan ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah perulangan. Ketika ada yang sesuatu yang tidak sesuai, maka akan dikembalikan dan diperbaiki, lalu akan lanjut ke proses selanjutnya. Itu teman-teman. Variabel dan tipe data. Di pemrograman itu ada variabel dan tipe data, dan ini sangat penting teman-teman. Dan ini ya mungkin akan teman-teman temukan di pemrograman. Semua pemrograman teman, konsepnya seperti ini. Ada variabel dan ada tipe data. Jadi variabel dan tipe data itu seperti, ya saya contohkan dasarnya seperti ini teman-teman analoginya. Ada sebuah cat, ada sebuah tong atau embernya lah, dimana embernya adalah sebuah variabel teman-teman. Ember catnya ada sebuah variabel, lalu isi dari ember atau catnya adalah tipe data teman-teman. Ingat, embernya adalah variabel, isinya adalah tipe data. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada 3 variabel teman-teman. Ada cat tembok, ada cat kayu, ada cat besi. Cat tembok, cat kayu, cat besi, jika digabungkan ini adalah jenis cat. Variabelnya adalah ini. Tipe data adalah jenis cat. Seperti itu teman-teman. Jadi ini variabel, di dalamnya adalah tipe data. Itu teman-teman. Variabel adalah suatu pengenal yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses pemrograman, yang nilainya bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. Jadi variabel ini bisa diubah teman-teman ya. Bisa diubah-ubah kebutuhannya seperti apa nanti ke depannya. Tipe data, jenis data atau nilai yang dapat ditampung oleh sebuah variabel. Jadi nanti sebuah variabel ini akan mempunyai jenis data atau nilai yang dapat ditampung oleh sebuah variabel teman-teman. Tipe data. Nah, tipe data ini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah standar atau primitif. Yang isi dari variabel ini adalah integer. Biasanya isinya adalah angka-angka teman-teman, bilangan bulat tapi ya, semacam 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan real, masih angka, cuman di sini dia ada komanya teman-teman, ada 0,1, 0,32, minus 0,23 dan sebagainya. Ingat teman-teman, kalau di pemrograman koma itu bukan ditulis koma ya, tapi ditulis titik nanti ketika nulis. Jangan salah ya. Lanjutnya lah karakter itu semacam kayak kata-kata sebenarnya teman-teman, macam kayak A, B, C, D dan seterusnya gitu teman. Oh maaf, bukan kata-kata, tapi lebih kepada abjad. Yang ketiga ada char atau karakter. Dia seperti dia adalah abjad teman-teman, misalnya A, B, C, D dan seterusnya. Yang keempat adalah string. Tipe data string adalah tipe data yang ya semacam kata-kata teman-teman, kayak kambing, mobil, baju, motor, nama kita atau nama negara atau hal sebagainya. Yang terakhir ada boolean. Boolean itu ya hanya 2 teman-teman, tipe data 2 ya. Tipe data yang true atau dan false, benar atau salah. Yang kedua adalah terstruktur. Nah, struktur itu dia ada array, ada record, ada set, ada file, ada pointer. Nah, ini nanti teman-teman bisa akan lebih paham lagi ketika sudah memasuki tahap pengkodingan atau tahap membangun sebuah aplikasi ya teman-teman. Selanjutnya adalah operator. Operator adalah simbol suatu program yang akan merubah suatu nilai di dalam suatu variabel atau tipe datanya. Jadi selain ada variabel embernya dan tipe data yang juga isinya, ternyata di dalam variabel atau tipe datanya nanti ada sebuah operator teman-teman. Operator itu apa sih? Yang pertama itu ya yang bisa merubah atau memanipulasi sebuah variabel atau tipe data. Pertama ada aritmatika. Aritmatika kita sudah tahu teman-teman, semacam penghitungannya, operator yang dibuat khusus untuk bilangan bulat, integer maupun real. Biasanya operator ini digunakan untuk pemrograman dengan preferensi atau pendekatan matematika ya teman-teman. Kedua adalah operator logika teman-teman.
Logika ini ya operator yang tujuannya adalah membandingkan dua nilai atau lebih, di mana menghasilkan nilai false atau true, biasanya lebih kebanyakan dengan variabel tipe data yang operator adalah boolean, teman-teman. Yang terakhir adalah relasional. Relasional ya hubungan, teman-teman, operator yang dibuat untuk membandingkan hubungan antar dua variabel. Bisa misalkan ini, teman-teman, ya ini ada sama dengan, besar dari, kurang dari, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah selesai membahas algoritma dasar pemrograman, dan semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Oh iya, jika kecepatan silakan diputar ulang aja ya. Oke, teman-teman, saya akhiri video ini, kita bertemu kembali di video selanjutnya. Bye!